Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiba lagi di Renungan Malam pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan memulainya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menuntun dan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun kami mengerti, memahami maksud Tuhan melalui pembacaan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya setiap kami boleh dibantu untuk dapat melakukan setiap kehendak Tuhan dan setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-43, yang menyatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, dalam sebuah pertandingan olahraga, bulu tangkis misalnya, seorang atlet membutuhkan fisik yang kuat, mental yang tahan banting, serta fokus penuh untuk dapat menghadapi musuhnya. Dan yang terpenting, ia harus memiliki iman serta keberuntungan untuk dapat menyelesaikan dan menjalani pertandingan itu. Jika seorang atlet hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja, tentu saja itu tidak akan cukup. Ketika poinnya tertinggal atau bahkan dia kelelahan, maka ia butuh konsentrasi yang lebih lagi. Dia butuh fokus yang lebih lagi untuk terus bertahan menjalani pertandingan tersebut. Tidak hanya itu, dia juga harus punya iman yang kuat serta keberuntungan untuk dapat menyelesaikan pertandingan itu dan memperoleh kemenangan atas musuhnya. Hingga pada akhirnya sebuah kemenangan terjadi tidak terlepas dari berbagai persiapan diri masing-masing. Dan inilah juga sebagai manusia, kehidupan kita sejalan jika diibaratkan dengan perjalanan kehidupan seorang atlet dalam mencapai kemenangannya. Dalam setiap pertandingan yang dia jalani, maka manusia juga secara keseluruhan butuh untuk mempersiapkan diri. Baik itu dari aspek fisiknya, baik itu mental, kesehatan, rohaninya sekalipun, manusia memerlukan itu semua untuk menghadapi pertandingan kehidupan. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini berkisah tentang Yesus bersama ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini meminta tanda daripada Yesus tentang orang-orang yang jahat dan akan menerima penghakiman. Kisah ini kemudian berlanjut kepada Yesus yang memberi pengajaran tentang roh jahat yang akan selalu mengembara di antara manusia. Oleh sebab itu, kehidupan manusia perlu senantiasa bersih, layaknya rumah yang terawat. Karena jika tidak, maka godaan dari roh jahat akan dengan mudah memasuki dan menyerang kehidupan manusia. Sebagai orang Kristen, kita perlu senantiasa berbenah diri dan mengintrospeksi diri sesering mungkin. Pikiran kita harus senantiasa belajar untuk memahami apa kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita perlu terus mengupgrade diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Apa yang harus kita lakukan? Membaca firman Tuhan,
Sulit memang, tentu saja. Tidak ada sesuatu hal yang mudah ketika kita berusaha untuk melakukan apa yang baik dan benar. Namun demikian, malam hari ini kita mau kembali diingatkan untuk senantiasa hidup tadi, mengupgrade diri kita, memperbarui diri kita. Karena ada kuasa gelap, ada roh-roh jahat yang akan senantiasa mempengaruhi kehidupan kita. Dan jika kita tidak berbenah diri, kita tidak mengintrospeksi diri dan tidak membentengi diri dengan melakukan dan mencari tahu apa kehendak Tuhan, maka kita akan terjatuh dan hidup bersama-sama dengan kuasa kegelapan. Dan kita akan terus melakukan dosa yang akan senantiasa menyakiti dan membuat sedih hati Tuhan. Contohnya tentang menjadi orang tua yang baik. Tentu saja bukanlah sebuah tugas atau tanggung jawab yang mudah, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab seumur hidup. Sebagai orang tua, kita harus memahami tumbuh kembang anak, pengaruh-pengaruh seperti apa yang ada di sekitarnya, hingga hal-hal yang ia sukai dan tidak ia sukai. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, karena menuntut kita untuk terus fokus dan memberikan diri sepenuhnya untuk menjaga dan melindungi anak-anak kita yang adalah anugerah Tuhan. Sehingga penting bagi setiap kita, bagi para orang tua, untuk berbenah diri, merawat diri, untuk kemudian terus menjaga dan merawat anak-anak kita agar mereka juga tidak terpengaruh oleh kuasa kegelapan dan roh jahat yang senantiasa hadir di sekitar kita lewat apapun itu. Begitu juga sebagai anak-anak. Untuk menjadi anak yang berbakti dan hormat kepada orang tua perlu perjuangan. Pengaruh sekitar atau keberhasilan kita mungkin seringkali membuat kita lupa. Kita mengabaikan orang tua kita, bahkan melawan mereka. Ini semua terjadi karena kita kurang membentengi diri, kita kurang berbenah diri dan mengintrospeksi diri, sehingga kita melakukan apa yang dikehendaki oleh roh jahat yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, malam hari ini mari kita bersama belajar untuk mau berbenah diri, untuk senantiasa mau membuat keluarga yang harmonis antara hubungan anak dengan orang tua, suami dengan istri. Kita mau senantiasa berbenah dan saling mengintrospeksi satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadirat Tuhan, dan kuasa dosa dan kuasa roh-roh jahat dan kuasa gelap itu tidak kemudian mempengaruhi kehidupan beriman kita. Persiapan yang matang layaknya seorang atlet tadi menuju sebuah pertandingan kiranya juga senantiasa kita miliki sebagai orang Kristen yang beriman. Kita perlu senantiasa membentengi diri dengan berbagai aspek, tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Hal ini agar kita tidak mudah goyah, tidak mudah dipengaruhi oleh kuasa kegelapan dosa, serta godaan dari roh jahat yang senantiasa membayang-bayangi kehidupan kita. Teruslah hidup saling membentengi, saling mengingatkan satu dengan yang lain, agar langkah kehidupan kita ke depan kita boleh yakin dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menjadi orang-orang yang mau menghadapi pertandingan kehidupan bersama dengan tangan kasih Tuhan. Dan ingatlah bahwa usaha kita untuk menjalani pertandingan kehidupan ini tidak akan sia-sia ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dan mau senantiasa dikoreksi dan introspeksi oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan beriman kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang boleh senantiasa mengajarkan setiap kami untuk dapat membenah
diri untuk dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi pertandingan kehidupan yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan bayang-bayang kuasa kegelapan dan juga roh-roh jahat yang senantiasa mengintai kehidupan kami. Tuhan boleh jaga, Tuhan kiranya boleh juga melindungi setiap kami dalam menghadapi pertandingan kehidupan yang ada di depan kami. Tuhan, Engkau boleh bersabda kepada setiap kami dan mengingatkan setiap kami. Kiranya Tuhan yang sama juga boleh hadir untuk menaungi, untuk merangkul dan menuntun setiap kami menjalani pertandingan kehidupan ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh senantiasa menguatkan kami. Dan pada hari ini kami hendak tidur, kami hendak mengistirahatkan tubuh kami, berkati setiap kami agar kami boleh melanjutkan aktivitas kami ke depan hanya bersama dengan tangan kasih Tuhan yang boleh menuntun dan menyertai selalu. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepadamu. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.